Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kaligrafi Jogja Channel untuk kaligrafi dan penjelasan tentang cara-cara mulai dari sejarah, alat-alat, dan perkembangan kaligrafi terkini. Teman-teman, kali ini kita akan menggambar atau menuliskan kaligrafi dengan gaya khat diwani jali. Nah, khat ini merupakan hasil perkembangan dari khat diwani adi yang biasa dikenal diwani biasa. Menurut beberapa sumber, khat ini ditemukan atau muncul pada abad ke-10 Hijriah pada masa Kesultanan Turki Utsmani. Karena memang khat diwani itu munculnya pada masa kekhalifahan Turki Utsmani. Disebut diwani. Arti diwani sendiri itu berasal dari kata diwan yang berarti kumpulan-kumpulan yang kebelakangan diartikan sebagai kantor atau perkantoran. Artinya memang pada mulanya khat ini hanya diperuntukkan untuk kepenulisan berkas atau surat-surat resmi kantor di kekhalifahan Turki Utsmani. Karena memang ciri khas hurufnya yang agak berbeda dengan khat pada umumnya seperti naskhi atau khat riq'ah yang memang sudah tersebar luas ke beberapa dunia Islam pada waktu itu. Memang tujuannya memang untuk menjaga rahasia, untuk menjaga kerahasiaan surat menyurat negara, karena memang tidak banyak orang yang bisa menulis ataupun membaca tulisan ini. Dan jali sendiri itu diartikan jelas, jaliyun, jelas, besar itu. Maka memang rata-rata khat diwani jali dituliskan dengan mata pena yang lebih besar ketimbang khat diwani biasa yang cenderung lebih kecil. Dan perbedaan yang sangat mencolok antara khat diwani dan diwani jali yaitu khat diwani biasanya cenderung datar dan sepi dari sepi dari tazyinat atau bentuk-bentuk kecil itu. Kalau kita perhatikan, diwani jali terlihat lebih kompleks ya. Tidak hanya tulisan, titik, dan tanda baca biasa, tapi dia dipenuhi oleh hiasan-hiasan tazyinat yang gunanya memang selain untuk hiasan memang untuk untuk memperindah. Dan itu menurut beberapa literatur yang saya baca itu terpengaruh oleh kebudayaan Cina, hiasan-hiasan kecil itu. Maka yang saya suka dari khat ini, khat diwani jali itu bisa kita bentuk. Maksudnya bisa kita bentuk bulat, bentuk burung, bentuk buah atau kubah, karena dia penuh ruangannya. Hampir sama seperti khat sulus. Maka dalam perlombaan biasanya ini juga bisa dipakai untuk, jika dalam lomba MTQ dekorasi ini dipakai di bagian tengah yang sebagai center untuk melengkapi baik berbentuk lingkaran atau berbentuk seperti tetesan air itu dan seterusnya. Dan biasanya untuk
kami sendiri hot ini sering kami pakai untuk tulisan atau ya tulisan utama untuk kado-kado kaligrafi wedding, kado wisuda, karena memang bentuknya selain bagus dilihat dan bisa dibentuk sesuka hati kita. Cuma memang untuk pemula agak kesulitan untuk membuat hot ini. Memang hot ini saya pelajari secara mandiri dulu. Kalau hot naskhi atau rik'ah pernah saya talaki bersama guru atau ustadz. Memang dasarnya kita harus mempelajari hot rik'ah atau hot sulus terlebih dahulu. Hot rik'ah atau hot naskhi untuk lebih mempermudah karakter-karakter huruf, bisa mengendalikan goresan pena kaligrafi yang berbeda dengan pena pada umumnya. Nah, ini saya menuliskan bacaannya, kalau teman-teman bisa baca, saya bacakan. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wal akhiratu hiya darul qarar. Nah, itu. Nah, sekarang kita memasuki tazinat yang kecil-kecil tuh ya. Jika teman-teman bisa lihat di sini, kita mulai dari harokat, titik, dan apa ini yang berbentuk kayak seperti layaknya pada hot sulus. Cuma tambahannya pada hot ini biasanya kita tambah dengan titik-titik kecil, jadi lebih kelihatan penuh. Dan jarak antar huruf juga kita lebih rapat ya daripada hot pada umumnya. Dan memang untuk hot ini memang agak memerlukan sedikit waktu ya. Bagi yang sudah profesional atau master itu bisa tanpa sketch, tapi untuk saya pribadi masih harus memerlukan sketch, terutama di bentuknya atau garis, agar itu bisa lurus garis atas sama garis bawahnya. Karena hot ini jika tidak kita garis, terutama bagi kami yang masih ya tidak jago-jago banget, belum master, belum punya sanad, memang garis ini membantu untuk meratakan atas bawahnya atau kanan kirinya, atau bentuk apa yang kita mau. Misalnya lingkaran, maka kita harus bikin sketsa lingkaran dulu menggunakan pensil, baru kita akan penuhi dengan kaligrafi, dan nanti tazinatnya akan menyesuaikan. Jika seperti ini sudah mulai terlihat ya teman-teman, bentuknya ini merupakan bentuk yang umum. Jadi dia bentuk agak memanjang, terus ujungnya agak naik ke atas dan meruncing. Jadi teman-teman kalau mau searching contoh-contoh bisa banyak di internet. Saya juga ini sebenarnya searching menyontoh di Instagram. Jadi teman-teman nanti bisa latihan sendiri di rumah masing-masing. Gak apa-apa mencontoh karya master terlebih dahulu, karena memang biasanya untuk yang di Lemka juga atau lembaga kaligrafi manapun memang harus mencontoh untuk pembelajar. Tidak bisa kita harus berkreasi sendiri ya, meskipun itu tidak disalahkan dalam pembelajaran. Misalnya kita pilih ayat-ayat sendiri atau apa, tapi memang untuk awal kita harus mencontoh
agar apa? Memudahkan dalam penyusunan gambar, penyusunan huruf. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, latihannya banyak, boleh kita mencoba menggunakan ayat atau tulisan sendiri. Ayatnya kita ubah, bentuknya kita mainkan, dan seterusnya. Nah, ini saya bentuk menjadi 2 ya, agar lebih memenuhi. Ini saya juga pakai kertas yang glossy. Jadi saya sarankan juga jika kalau teman-teman menggunakan kertas yang licin agar lebih memudahkan sapuan handamnya yang licin. Kalau tidak dapat, bisa menggunakan kalender bekas yang menggunakan kertas ivory atau kertas art paper. Kalau kertas biasa VS akan agak susah nanti pergerakannya. Nah, sekian video yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.